Sobat Islampedia, benarkah kuil Nabi Sulaiman berada di bawah kompleks Masjidil Aqsa? Sudah berabad-abad para penganut agama Samawi berdebat mengenai lokasi sebenarnya dari istana suci Nabi Sulaiman. Mereka meyakini bahwa Dome of the Rock yang berada di tengah-tengah Masjid Al-Aqsa itulah lokasi istana Sulaiman yang sebenarnya. Bahkan sejak 1967, pihak Israel terus berusaha melakukan lebih dari 100 galian di berbagai sisi dari kompleks Masjidil Aqsa. Mereka berusaha menemukan bukti-bukti sejarah untuk membongkar rahasia dari lokasi kuil Solomon yang sebenarnya. Namun hingga saat ini masih belum ada bukti kuat yang ditemukan mengenai keberadaan kuil tersebut. Kebanyakan yang mereka temukan adalah artefak-artefak peninggalan kehidupan masyarakat masa lalu serta lorong-lorong bawah tanah yang belum diketahui ujungnya. Penggalian ini pun terus menuai polemik. Pasalnya masyarakat Palestina khawatir penggalian bawah tanah ini dapat merusak pondasi dari Masjid Al-Aqsa. Sobat Islampedia, selain menjadi lokasi bertolaknya Rasulullah ke langit ketujuh ketika menjalankan Isra Mi'raj, rupanya Masjid Al-Aqsa juga menyimpan rahasia dari kemegahan Istana Sulaiman. Sebelum seperti saat ini, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi lokasi istana megah yang dibangun pada masa kenabian Sulaiman alaihissalam. Istana yang disebut juga sebagai kuil Solomon ini dibangun ketika Nabi Sulaiman naik tahta menjadi raja pengganti ayahnya Daud alaihissalam. Tempat suci ini sekaligus juga menjadi lokasi ibadah dan kurban umat Nabi Sulaiman ketika itu. Sebab tabut suci yang dipercaya umat Nasrani dan Yahudi menyimpan salinan dari 10 perintah Allah kepada Nabi Musa diyakini tersimpan di dalam istana Sulaiman. Sobat Islampedia, Masjid Al-Aqsa ternyata juga menjadi saksi bisu kehidupan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu, Imran dan istrinya yang sudah lama menunggu kelahiran seorang anak, akhirnya bergembira dengan kedatangan seorang gadis yang diberi nama Maryam. Sebagai rasa syukurnya, Maryam diserahkan kepada pamannya, Nabi Zakaria, untuk dijadikan seorang pelayan ibadah di kuil Sulaiman. Nabi Zakaria menerima tawaran tersebut, meski pada saat itu sebenarnya perempuan dilarang untuk memasuki rumah ibadah. Lantas Zakaria menempatkan Maryam di sebuah ruangan kecil tempat ibadah yang disebut sebagai mihrab. Dari tempat itulah Siti Maryam menjalankan ibadah dan pengabdiannya pada Masjid Al-Aqsa. Ia juga mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya berupa makanan yang didatangkan dari langit. Sebagaimana diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 21. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surat Ali Imran ayat 21. Lalu, di manakah lokasi mihrab dari Siti Maryam tersebut? Sobat Islampedia, lokasi mihrab yang menjadi rumah ibadah bagi Siti Maryam sebenarnya tidak diketahui secara pasti lokasinya hingga saat ini. Sebab area Masjid Al-Aqsa telah melalui berbagai macam pemugaran dan perubahan struktur bangunan secara besar-besaran. Namun beberapa pihak meyakini bahwa letak mihrab tersebut berada di dalam Masjid Maryam di tenggara kompleks Al-Aqsa. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa video ini, tampak sebuah pintu teralis besi terkunci rapat untuk menjaga sebuah ruangan yang tampak seperti kamar ibadah. Hazrat Maryam alaihissalam was helping and staying. Ruangan yang berada di dalam Masjid Al-Marwani atau Masjid Maryam tersebut memiliki 2 lantai dan sebuah mihrab yang diyakini sebagai lokasi malaikat Jibril menurunkan buah-buahan untuk Siti Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, Masjidil Aqsa adalah tanah para nabi. Semua nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan untuk datang di Masjidil Aqsa. Minimal di saat malam ketika Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan. Pada malam hari itu semua nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa untuk datang ke sana. Dan
Di antaranya juga yang mencuat dari isu Masjidil Aqsa yang saat ini mungkin juga diramaikan oleh orang-orang Yahudi penjajah adalah kuil Salaman. Kuil Salaman. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dari Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwa hina faragha min bina'i, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam selesai dari membangun masjid ini, maka beliau berdoa 3 perkara. 1, minta agar hukum yang keluar dari ketetapan Nabi Sulaiman ketika mungkin ada orang datang minta diberikan penghukuman, atau mungkin ada ketetapan hukum yang dikeluarkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menapaki keadilan. Yang kedua, beliau minta untuk diberikan kekuasaan, diberikan sesuatu yang tidak dimiliki dari kekuasaan yang pernah ada di atas muka bumi dari hamba-hamba Allah yang lain. Doa pertama dan kedua dikabulkan. Dan doa yang ketiga, beliau berdoa agar semua orang yang datang ke masjid ini dengan niat ikhlas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak keluar dari masjid ini kecuali semua dosanya diampuni, kecuali suci tanpa dosa seperti orang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi SAW mengatakan 3 doa ini dikabulkan. Nah, ada isyarat di sana bahwa ini doa disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam selesai dari membangun Masjidil Aqsa. Tapi tentu membangun masjid, bukan membangun kuil. Sobat Islampedia, sebuah untold story membuat miris hati umat Islam bahwa ternyata Masjid Al-Marwani yang berada di dalam kompleks Al-Aqsa pernah digunakan sebagai kandang kuda. Alih fungsi Masjid Al-Marwani yang terletak di tenggara kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut terjadi pasca Perang Salib pecah. Ketika itu kekuatan umat Islam di Yerusalem berhasil dikalahkan oleh pasukan koalisi Raja-Raja Nasrani. Namun sayangnya, di bawah kepemimpinan mereka, kompleks Masjid Al-Aqsa tidak dijadikan sebagai tempat suci, melainkan sebagai barak militer bagi para ksatria Templar. Alhasil, Masjid Al-Marwani yang dibangun sebagai lokasi ibadah justru difungsikan sebagai kandang kuda bagi pasukan salib. Hal tersebut terlihat dari sisa-sisa lubang pada tiang masjid yang sempat digunakan untuk mengikat kuda-kuda mereka.